Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Wilarosa, NIM 1830 103002. Akan di sini saya sebagai kepala sekolah yaitu akan menjelaskan tentang budaya dan lingkungan sekolah. Yang pertama itu pengertian budaya sekolah. Budaya sekolah ialah ciri khas, karakter, atau watak dan citra sekolah tersebut. Di masyarakat luas, budaya sekolah sebagai karakteristik khas sekolah yang dapat didefinisikan melalui nilai yang dianutnya, sikap yang dimilikinya, kebiasaan-kebiasaan yang ditampilkannya, dan tindakan yang ditunjukkan oleh seluruh personel sekolah yang membentuk satu kesatuan khusus dari sistem sekolah. Menurut Ridwan, bahwa budaya sekolah yang kerap disebut dengan iklim kerja yang menggambarkan suasana dan hubungan kerja antara sesama guru, antara guru dan kepala sekolah, antara guru dengan tenaga kependidikan lainnya, serta antar dinas di lingkungannya merupakan wujud dari lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang suatu benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan, yaitu pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimanapun anak tinggal dalam suatu lingkungan yang didasari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. Pada dasarnya, lingkungan mencakup lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Baik, di sini saya guru, yang mana di sini saya akan menjelaskan iklim sekolah. Menurut Hayden Miskel, bahwa iklim sekolah merupakan seperangkat karakteristik suatu sekolah yang membedakan tangan sekolah lain, dan karakteristik itu akan mempengaruhi perilaku guru, staf, siswa, dan stakeholder lainnya pada sebuah sekolah tersebut. Sedangkan menurut Sergio Giovanni, bahwa iklim sekolah sebagai sebuah konsep kelompok yang tidak lebih dari persepsi seseorang, perasaan atau interpretasi kehidupan dalam suatu sekolah. Selanjutnya, iklim sekolah itu dapat mempengaruhi yang pertama, proses belajar mengajar, yang kedua, sikap dan moral, yang ketiga, kesehatan mental, yang keempat, produktivitas, dan yang kelima, perasaan percaya, serta yang keenam, perubahan dan pembaharuan. Baik, mungkin itu saja dari saya terkait dengan iklim sekolah. Terima kasih, dikembalikan lagi kepada kepala sekolah. Selanjutnya, yang keempat, yaitu memiliki strategi yang jelas. Strategi mencakup cara-cara yang ditempuh, sedangkan program menyangkut kegiatan operasional yang perlu dilakukan. Selanjutnya, yang kelima, berorientasi kinerja. Pengembangan budaya sekolah perlu diarahkan pada sasaran yang mungkin dapat diukur. Selanjutnya, yang keenam, sistem evaluasi yang jelas. Karena perlu dikembangkan sistem evaluasi, terutama dalam hal evaluasi dilakukan, siapa yang melakukan, dan mekanisme tindak lanjut yang harus dilakukan. Selanjutnya, yang ketujuh, memiliki komitmen yang kuat. Yang kedelapan, keputusan berdasarkan konsensus. Meskipun hal itu tergantung pada pengambilan keputusan, namun pada umumnya konsensus dapat meningkatkan komitmen anggota organisasi dalam melaksanakan keputusan tersebut. Yang kesembilan yaitu tentang baik, selanjutnya tentang asas-asas pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. Yang pertama ada itu kerja tim atau teamwork. Ini bertujuan untuk aktivitas membangun kekuatan-kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh personel sekolah. Yang kedua, kemampuan untuk menunjuk pada kemampuan
mengerjakan tugas dan tanggung jawab pada tingkat kelas satu sekolah. Dalam lingkungan pembelajaran, kemampuan profesional guru bukan hanya ditunjukkan dalam bidang akademik, tetapi juga dalam bersikap dan bertindak yang mencerminkan pribadi pendidik. Yang ketiga, keinginan. Yang keempat, kegembiraan atau happiness. Nilai kegembiraan ini harus dimiliki oleh seluruh personel sekolah dengan harapan kegembiraan yang kita miliki akan berimplikasi pada lingkungan dan iklim sekolah yang ramah dan menumbuhkan perasaan puas, nyaman, bahagia, dan bangga sebagai bagian dari personel sekolah tersebut. Selanjutnya, itu juga dapat membuat suasana dan memberi nuansa yang indah, nyaman, asri, dan menyenangkan, seperti taman sekolah ditata dengan baik dan dibuat wilayah bebas masalah atau wilayah harus senyum dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, hormat atau respect. Rasa hormat merupakan nilai yang memperlihatkan penghargaan kepada siapa saja, baik dalam lingkungan sekolah maupun dengan stakeholder pendidikan lainnya. Keluhan-keluhan yang terjadi karena perasaan tidak dihargai atau tidak diperlakukan dengan wajar akan menjadikan sekolah kurang dipercaya. Sikap respek dapat diungkapkan dengan cara memberi senyuman dan sapaan kepada siapa saja yang kita temui, bisa juga dengan memberikan hadiah yang menarik sebagai ungkapan rasa hormat dan penghargaan kita atas hasil kerja yang dilakukan. Selanjutnya yang keenam, jujur atau honesty. Nilai kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam lingkungan sekolah. Jujur dalam penggunaan waktu serta konsisten pada tugas dan tanggung jawab merupakan pribadi yang kuat dalam menciptakan budaya sekolah yang baik. Selanjutnya yang ketujuh, disiplin atau disiplin. Disiplin merupakan suatu bentuk ketaatan dan peraturan dan sanksi yang berlaku dalam lingkungan sekolah. Disiplin tidak hanya berlaku pada orang-orang tertentu saja di sekolah, tetapi untuk semua personel tidak terkecuali kepala sekolah, guru, dan staf. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu empati. Empati adalah kemampuan menempatkan diri atau dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, namun tidak ikut larut dalam perasaan itu. Artinya, dengan sifat empati, warga sekolah dapat menumbuhkan budaya sekolah yang lebih baik karena oleh perasaan yang saling memahami. Selanjutnya yang kesembilan, pengetahuan dan kesopanan. Pengetahuan dan kesopanan personil sekolah yang selanjutnya yang kesembilan. Selanjutnya yang kesembilan, yaitu tentang pengetahuan dan kesopanan. Pengetahuan dan kesopanan para personil sekolah yang disertai dengan kemampuan untuk memperoleh kepercayaan dari siapa saja akan memberikan kesan yang meyakinkan bagi orang lain. Dimensi ini menuntut para guru, staf, dan kepala sekolah tampil profesional dan terlatih dalam memainkan perannya, memenuhi tuntutan dan kebutuhan siswa, orang tua, dan masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan asas-asas budaya, asas-asas pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada kepala sekolah. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih kita ucapkan kepada para guru yang telah menjelaskan itu poin-poin tentang budaya dan lingkungan sekolah. Selanjutnya saya sebagai kepala sekolah akan menyimpulkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan guru kita tadi, yaitu kesimpulannya, budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau pegangan yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen sekolah, termasuk stakeholder pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di sekolah, serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personel sekolah. Dalam pengembangan budaya sekolah perlu mengacu pada 10 prinsip. Selanjutnya, sedangkan pengembangan budaya di luar kelas yang dilakukan sekolah dengan melakukan kegiatan zikir bersama dan membacakan surat Yasin pada setiap hari Jumat, serta pada apel pagi bersama-sama membacakan ikrar janji siswa agar apa yang mereka ucapkan dapat mereka ingat sehingga mencegah para siswa melanggar aturan sekolah.
Oleh karena itu, pembelajaran tidak selamanya berada di dalam kelas, maka pembelajaran di luar harus memiliki konsep kegiatan yang jelas sehingga bisa menjadi acuan utama untuk mendidik para siswa. Mungkin itu saja dari saya. Saya selaku kepala sekolah, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.